Maafkan istrimu karena 5 hal. Makanan yang kamu makan, dialah yang masak. Pakaian yang kamu pakai, dialah yang mencuci. Ketika kamu pergi, dialah yang menjaga hartamu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dialah orang yang menjagamu dari perzinahan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan yang kelima, Bapak Ibu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, dialah orang yang siap mempertaruhkan nyawa demi memberikan keturunan kepadamu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau laki kepada perempuan, kalau perempuan kepada laki gimana? Apa jasanya laki? Walah, suatu saat ada perempuan datang ke Mbah Maimun Zubair. Mbah, ini gimana Mbah? Laki saya udah males, udah ibadahnya kagak rajin. Ini, waduh, saya takut dia tidak bisa menjadi imam yang baik, tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Udah begini, udah begitu, udah, waduh parah deh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi, dan termasuk tanda-tanda kekuasaannya. Jadi pernikahan itu tanda-tanda kekuasaannya. An khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, pasangan. Yang namanya pasangan itu min anfusikum, dari jenis kalian. Jadi jenis kalian, kalau besi pasangannya besi, manusia pasangannya manusia. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa pasangan kita bukan mesin yang nggak kenal lelah. Pasangan kita bukan batu yang nggak punya perasaan. Pasangan kita bukan malaikat yang nggak pernah salah. Kalau pasangan kita nggak pernah salah, perlu diselidiki. Diselidiki. Jangan-jangan dia bukan manusia tapi malaikat. Maka pasangan kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Kita harus banyak-banyak maklum. Min anfusikum azwaja, pasangan dari jenismu. Supaya apa? Kalau bautnya besi, murnya plastik nggak kuat. Tapi kalau bautnya besi, murnya besi, insya Allah kuat. Begitu pula pasangan dari jenis kalian, dari jenis manusia, azwaja, berpasangan. Yang namanya baut, pasangannya sama mur. Kalau baut dengan baut, pasangan bukan? Bukan. Kalau mur dengan mur, pasangan bukan? Bukan. Baut dengan mur itulah pasangan. Jenisnya berasal dari makhluk yang sama, manusia, tetapi bentuknya berbeda, fungsinya berbeda. Maka kalau pasangan kita ada perbedaan-perbedaan, wajar, namanya juga pasangan. Kadang-kadang istrinya banyak keluar uang, gampang keluar uang, boros. Suaminya boros, istrinya efisien. Suaminya berantakan, istrinya rapihan. Nah, ini namanya pasangan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang seleranya menyesuaikan. Saya nggak doyan pedes, istri saya doyan banget pedes. Pas nikah lama-lama, istri saya kurang doyan pedes, saya doyan pedes. Kakak saya orang Jepang, itu dia disiplinnya luar biasa. Ya Allah, baru bangun tidur, spraynya harus begini, naruh sepatu harus begini, jam segini menit sih, wala luar biasa dah. Kakak saya orang Indonesia santai. Lama-lama menyesuaikan, malah lebih disiplin kakak saya daripada kakak ipar saya. Nah, itu penyesuaian tuh. Nah, Allah jadikan pasangan agar saling belajar. Min anfusikum azwaja, supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya damai kalau dekat. Supaya krep itu antara baut dengan mur. Maka ketika dekat, bawaannya adalah syahdu. Nah, itu ya.
Kalau dekat dengan pasangan syahdu aja bawaannya. Karena ada tuh lagunya siapa tuh, Ebit GAD ya, yang syahdu itu ya, yang begini nih, inget nggak? Bila kamu Oh My Rama udah ganti. Di sisiku hati rasa syahdu. Nah, itu ya. Ya Allah, ini namanya sakinah. Kalau udah dekat dengan pasangan bawaannya syahdu, alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian, dijadikan pasangan kok bisa bersatu, fungsinya beda-beda, itu adalah laayatin, sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikah ini memang merupakan pintu gerbang panen pahala. Panggilannya apa? Ini Nita ya? Lita? Dita? Mana coba? Wah, ini ya, Dita dan Fadli. Masya Allah, sebentar lagi Dita yang tadinya haram jadi ibadah. Ngelihat laki-laki suaminya yang tadinya haram jadi ibadah. Megang suaminya yang tadinya sebelum nikah haram jadi ibadah. Masya Allah, panen pahala. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada anaknya Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu-taunya Fatimah, Siti Fatimah lagi giling gandum sambil nangis. Rasul bertanya, wahai anakku, apa yang membuat kamu menangis? Iya, wahai ayahku, ini gilingan gandum batunya berat banget, dan pekerjaan-pekerjaan rumah ini begitu membuat aku berat. Wahai ayahku, apa enggak itu hire budak, beli budak untuk membantu pekerjaanku di rumah? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam megang batu penggiling gandum, diambil gandum dan beliau pegang batu, lalu beliau berkata Bismillahirrahmanirrahim. Itu batu gelinding sendiri, gelinding, giling gandum. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menggilingkan gandum dengan batu yang menggiling sendiri, batu itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kalau aku disuruh giling gandum terus dari masyrik sampai maghrib, dari timur sampai ke barat, saya siap. Yang penting saya tidak termasuk batu yang masuk neraka jahanam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik, kamu adalah batu yang menemani anakku Fatimah di surga. Alhamdulillah. Lalu Rasul berkata, stop, udah cukup. Batunya berhenti menggiling gandum itu. Rasul pun bersabda kepada anaknya Fatimah, wahai anakku, ketahuilah, sesungguhnya ketika engkau menggiling gandum, setiap biji gandum yang kau giling, Allah catat satu kebaikan, Allah hapuskan satu keburukan, Allah angkat satu derajat. Alhamdulillah. Nah, kalau yang digiling 100 derajat, 100 dosa dihapus oleh Allah, 100 kebaikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, sesungguhnya ketika kamu memberi minyak kepada rambut anakmu, kamu menyisiri rambut anakmu, lalu kamu memandikannya, kamu membersihkannya, maka kamu dijauhkan dari neraka 7 parit besar, kamu makin jauh dari neraka. Alhamdulillah, Masya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, nyediain makan pahala,
ngopeni anak pahala, isinya pahala mulu. Bahkan satu riwayat 2 rakaat orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebentar lagi Neng Dita ini mudah-mudahan mendapatkan panen pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, apalagi kalau bisa mencetak anak-anak yang soleh dan soleha, maka ini merupakan pasif pahala. Alhamdulillah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun yang namanya pernikahan, saya juga belum pengalaman ya. Saya baru berapa tahun nih, 16 tahun pernikahan tuh, 16, 17 lah kurang lebih ya. Ya sama langganan bolehlah kurang-kurang dikit ya. Ya Allah, ini bagaikan naik perahu dalam acara arung jeram. Arung jeram itu ada kali, biasanya banyak batu, ada airnya deras, lalu tiba-tiba turunan, itulah arung jeram. Saya mau tanya nih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau arung jeram isinya sungai yang datar, nggak ada batu, lalu adem ayem, kira-kira enak nggak main arung jeram? Nggak enak. Tetapi arung jeram itu banyak tantangannya. Meskipun banyak tantangannya, tapi kita biasanya dikasih alat-alat biar kita selamat. Waktu saya main arung jeram, ayo kita pakai pelampung. Lalu dikasih juga helm, barangkali mentok batu, dikasih helm. Lalu dikasih juga apa nih namanya? Dayung, dikasih dayung, barangkali mau dorong pakai batu, begitu kan, dorong batu dan lain sebagainya untuk nyetir dan lain-lain. Nah, alhamdulillah saya kecemplung juga tuh. Tapi alhamdulillah ada pelampung, ada helm, lalu ada dayung. Begitu pula berumah tangga. Rumah tangga kalau adem ayem aja, bapaknya baik, ibunya baik, punya anak baik, berantem nggak pernah, cekcok nggak pernah, masalah nggak pernah, nggak seru. Ada cekcok dikit, masalah dikit, ya ini baru seru nih kayak arung jeram. Tetapi selama kita masih dipersenjatai dengan 2 hal, insya Allah kita akan aman. Apa 2 hal itu? Yang pertama, al-iman nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Iman itu terbagi 2 secara garis besar. Nisfun fis syukri, yang separuh ada syukur, nisfun fis sabri, yang separuh lagi ada pada sabar. Sabar dan syukur. Maka kalau kita berumah tangga ada 2 ini aja kita pegang, insya Allah kita selamat. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama kesabaran. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab kedatangan tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Sayyidina Umar membuka pintu. Ketika dibuka pintu, tahu-tahunya tamunya pergi. Dipanggil, Pak, tadi bukannya mau bertamu? Iya. Lo kok pergi? Iya, wahai Amirul Mukminin, aku tadi mau bertamu dalam rangka mengeluhkan sikap istriku kepadaku. Istriku galak banget gitu ya. Baru masuk rumah, duduk. Wah, ini istri apa sapam nih? Wah, luar biasa dah. Istriku galak banget, wahai Amirul Mukminin. Waduh, aku nggak kuat deh, mana begini, mana begitu, mana begini, mana begitu. Mengeluh istrinya karena terlalu galak. Dia mengeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang sikap istrinya yang galak. Sayyidina Umar bin Khattab lagi dimarahin sama istrinya. Didengerin lah, ini Amirul Mukminin. Orang takut semua sama dia. Musuh takut, kawan segan. Sama istrinya dimarahin, dia takluk. Nggak ngelawan Amirul Mukminin. Waduh, nggak enak jadinya. Wahai Amirul Mukminin, tadi engkau sendiri lagi dimarahin. Aku jadi nggak enak, aku pulang aja deh, malu nanyanya. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Wahai saudaraku begini, maafkanlah istrimu karena 5 hal. Ini juga buat kita semua ya, nasihat buat diri saya sendiri nih. Nah, maafkan istrimu karena 5 hal. Yang pertama, makanan yang kamu makan dialah yang masak. Zaman sekarang yang masak siapa?
pembantu, GoFood gitu ya. Ya, tapi tenang, masih ada berapa nih? Masih ada 4. Pakaian yang kamu pakai dialah yang mencuci. Pembantu lagi, mesin cuci, laundry gitu ya. Ada berapa lagi nih berarti? 3 lagi. Ketika kamu pergi, dialah yang menjaga hartamu. Satpam gitu ya. Security. Ya Allah, tapi tenang, masih ada berapa lagi, Bu? 2 lagi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dialah orang yang menjagamu dari perzinahan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wallahu a'lam ya Bu ya. Iya, jangan kenceng-kenceng Bu. Ini bisa digantiin nggak? Nggak bisa digantiin. Dan yang kelima, Bapak Ibu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, dialah orang yang siap mempertaruhkan nyawa demi memberikan keturunan kepadamu. Masya Allah. Nangis tuh tahu maunya Umar bin Khattab. Baik Amirul Mukminin, pokoknya apapun sikap istriku, aku akan maafkan wahai Amirul Mukminin. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak-bapak nih ya, yang namanya ibu-ibu ini, Bu, saya mau tanya Bu, kalau ibu melahirkan susah banget, lalu kata dokter hanya 1 nyawa yang diselamatkan, ibu milih nyawa ibu atau nyawa anak? Anak, kompak. Ya Allah, benar. Mereka mendingan mereka mati deh, nggak apa-apa, yang penting anaknya selamat. Tuh, mereka beliau ini rela mempertaruhkan nyawa demi kita, bapak-bapak. Masya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang saya kalau kesel sama istri saya ingat, ya Allah, anak pertama saya sesar, susah. Anak kedua jaraknya 2 tahun, domelin sama dokternya. Lah baru kemarin sesar, udah lahir lagi. Lalu lahirnya ternyata melahirkannya bukan lama sih enggak, tapi lu lama banget. Ya Allah, saya bolak-balik aja. Istri saya bagaimana ya? Bolak-balik kok nggak keluar-keluar, ini kabar bagaimana? Ternyata prosesnya berat. Saat itu istri saya berkata, ya Allah, begitu berat, seandainya hanya ada 1 nyawa yang selamat, biarkan anak saya yang selamat ya Allah. Masya Allah, jasa istri kita. Saya kadang-kadang kalau kesel ngeliat, ya Allah, ini anak saya, dia mempertaruhkan nyawa. Akhirnya kita bisa bersabar. Alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, rumus sabar adalah ingat jasa. Ya Allah, jadi ketika kita ingat jasa, ya Allah, emang istriku agak-agak bawel misalkan gitu ya, tetapi ya Allah, jasanya luar biasa. Nyawa emang ada berapa? Cuman aku diserahkan demi memberikan keturunan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi nanti bapak-bapak pulang lihat istrinya, dialah orang yang siap mempertaruhkan nyawa. Masya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau laki kepada perempuan, kalau perempuan kepada laki gimana? Apa jasanya laki? Walah, suatu saat ada perempuan datang ke Mbah Maimun Zubair. Mbah, ini gimana Mbah? Laki saya udah males, udah ibadahnya kagak rajin. Ini, waduh, saya takut dia tidak bisa menjadi imam yang baik, tidak bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Udah begini, udah begitu, udah, waduh, parah deh. Kata si perempuan gitu, begini, Neng. Wah, Neng. Mbak, begini Mbak. Itu apa menurut kamu tugas suami kamu? Tugas utamanya apa, perannya? Iya, perannya sebagai suami, ya nyari nafkah lah, memberikan contoh kepada anak, sholat 5 waktu yang rajin, gak ditunda-tunda. Kata Mbah Maimun, itu adalah peran nomor sekian. Itu peran sekunder. Oh gitu Mbak? Iya. Lalu peran utama suami saya apa? Peran utama suami kamu adalah membentengi kamu dari neraka. Nanti kalau kamu disalahkan karena kamu nggak pakai jilbab, yang ditanya suaminya. Kalau kamu nggak sholat, yang dimintai pertanggungjawaban suaminya. Kalau kamu nggak ngerti agama, yang nanti ditanya juga suaminya, bukan kamu.
Tugas suami yang utama adalah menjadi tameng dari neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu, lihat suami kita. Yang penting kita taat sama suami, suami ridho kepada kita, dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Rasul bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun wanita meninggal dan suaminya ridho kepadanya, maka dia dijamin masuk surga. Yang berat suami, Masya Allah, alhamdulillah. Terus bagaimana Mbah? Begini, kamu salah ngasih fungsi. Maksudnya bagaimana Mbah? Saya mau tanya, kalau kulkas dipakai buat lemari bagaimana? Ya nggak bener lah Mbah. Ya iya, kulkas beli mahal-mahal 3 juta buat naruh bajunya tempatnya sempit, nggak ada gantungan, nggak ada laci, listriknya mahal. Mengapa begitu? Karena tidak sesuai fungsi. Kamu juga menjadikan suami kamu tidak sesuai peran utamanya. Oh gitu ya Mbak? Iya. Terus bagaimana Mbak? Gini aja, kamu pulang, kamu berikan yang terbaik kepada suamimu. Katakan, wahai suamiku, aku udah 100% belum kamu ridhoi. Kalau masih 95%, cari cara apakah mijetin, bikinin kopi, begitu ya. Pokoknya suaminya biar 100% baru kamu boleh tidur. Nanti kamu datang lagi setelah 7 hari. Akhirnya dia betul pulang. Gimana Bang? Iya nih, kopi lagi dah, kopi yang kesekian lah. Hari ini ngopi bukan udah 17 kali gitu ya. Iya, nambah satu lagi. Nah, dibikinin dan lain sebagainya, baru suaminya ridho. Akhirnya pas 5 hari balik lagi tuh perempuan. Mbak, alhamdulillah Mbak, meskipun suami saya belum dapat kerjaan tapi dia ikhtiar. Suami saya juga saya minta untuk sholat, alhamdulillah dia sholat tepat waktu mulu sekarang. Alhamdulillah suami saya juga baik kepada saya dianterin kemana-mana. Nggak apa-apa deh suami saya nggak kerja, nggak apa-apa saya yang nyari duit, yang penting dia jadi tamengku nanti di akhirat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang nggak kelihatan katakanlah jasa suami, tapi entar di akhirat, sebelum kita menghadapi akhirat yang miliaran tahun, yang triliunan tahun, itu suami menjaga kita. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh, maka enak kalau punya suami, disabar-sabarin aja Bu. Apapun bagaimanapun sikapnya, disabar-sabarin, ntar dia susahnya di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 2 tadi kuncinya sabar dan syukur. Nah ini yang kedua nih, sabarnya kudu banyak. Yang kedua syukurnya. Ada riset penelitian dilakukan oleh dokter di bidang psikologi dari Amerika. Riset tentang bagaimana rasa syukur manusia kepada Tuhannya. Caranya adalah dalam 24 jam manusia ada nggak yang nggak mengeluh? Orang yang mengeluh, nah itu mengeluh tuh ya. Ada nggak yang selama 24 jam tidak mengeluh? Ternyata dicari dari 30 orang nggak ketemu satu pun. Lalu dicari dari 7.000 orang baru ketemu satu yang selama 24 jam tidak mengeluh. Orang kerjaannya ngeluh aja. Yang berangkat pakai motor, lalu kena lintasan kereta api, sampingnya mobil BMW. Kata motor, enak banget ya, ini panas, di situ adem. Lalu kereta lewat, neng 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 neng, wah si neng lewat, wah pas dia kena debu, aduh banyak debu, payah nih. Di dalam itu mobil itu tuh bersih tuh udara tuh, di luar panas, di dalam adem, di luar berdebu, di dalam bersih. Ntar kalau hujan, di luar kehujanan dia kering. Enak banget yang berangkat kerja pakai mobil, kata dia gitu. Ini contoh keluhan. Dia nggak ngerti yang di mobil lagi ngeliat ke motor. Aduh, meeting sama investor dari luar negeri, mereka udah datang, aku belum nyampe gara-gara macet. Enak banget yang berangkat kerja pakai motor. Ya Allah. Jadi kalau mengeluh, mau motor nggak enak, mobil juga nggak enak. Riset dilanjutkan sampai 23 tahun. Dan baru ditemukan 4 orang yang selama 24 jam tidak memiliki keluhan.
wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Padahal pandai bersyukur itu kunci kenikmatan hidup. Ada orang habis olahraga pagi makan nasi uduk Betawi. Nasi uduk Betawi kira-kira enaknya pakai apaan? Jengkol ya. Menghilangkan bau jengkol makan apa? Pete. Makomnya kalah jengkol ya. Ibaratnya ini hakikat, pete itu udah makrifat lah, begitu ya. Ya Allah, makan jengkol. Lalu orang pertama, ini jengkolnya lagi habis, tinggal ada telur disuir-suir sama sambal kacang, sama daun kemangi, sama bawang goreng. Orang pertama berkata, aduh, ini makan nasi uduk cuman pakai telur suwir-suwir, nggak ada jengkolnya, apalagi rendang. Masa nasi uduk pakai rendang? Kapan dong makan nasi uduk ada jengkolnya, ada rendangnya? Orang pertama. Orang kedua, habis sama-sama sama dia di tempat yang sama, dia makan nasi uduk juga. Dia berkata, alhamdulillah, ini nasi uduk nggak usah pakai jengkol, nggak usah pakai telur, nasinya aja udah wanginya enak, ada bawang goreng kayaknya sedap nih, ada sambal kacang, ya Allah, sambal kacangnya pakai jeruk dikit gitu kan, lalu ada daun kemangi, waduh, nggak usah cerita pakai lauk, nasinya aja udah enak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama olahraganya, tempatnya sama, berasnya sama, yang masak sama, rasanya harusnya sama nggak? Sama. Tapi saya mau tanya, kira-kira itu rasa nasi uduk enakan bagi orang pertama atau orang kedua? Orang kedua. Padahal semuanya serba sama. Apa yang membedakan orang pertama dengan orang kedua? Syukurnya, itu ya. Nah, jadi yang membuat nikmat hidup ternyata syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi uduk, kufur nikmat, nggak enak. Nasi uduk, syukur nikmat jadi enak. Ini baru nasi uduk, apalagi kendaraan. Kendaraan kalau kufur nikmat, ini kendaraan motor cuman begini doang. No, enak motor dia, kendaraannya dia langsung nggak enak. Rumah, ya Allah, ini rumah begini banget, cuman pakai triplek, itu bawahnya becek, ngelihat suami jelek, hidungnya pesek, bau ketek, udah batuk-batuk bengek, anak merengek-rengek, makan nasi cuman pakai tempe. Aduh, enak dia. Nah, kata-kata enak dia ini, hati-hati nih Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita bilang enak dia, apa kata Allah? Baiklah, aku jadikan yang enak adalah dia, kamu enggak enak. Nauzubillah min dzalik. Ada teman saya namanya Asep. Ada nama Asep di sini. Biasanya nama Asep tuh orang Batak apa orang Ambon? Orang Sunda lah ya. Dia waktu di Garut, satu kelas Asepnya ada 28. Jadi Kang Asep ini naik taksi. Pas naik taksi kata supir taksi, Kang, ini narik taksi susah, hidup rasanya berat. Siang-siang begini, Bapak ini penumpang pertama saya, kata dia. Lalu kata Kang Asep, Pak, emang Bapak ngomong apa? Kok hari ini narik taksi susah, hidup terasa berat? Emang Bapak ngomong apa? Tadi dulu ngomong apa ya? Tadi pagi ngomong apa coba? Tadi pagi ngomong apa ya? Oh iya, tadi pagi saya ngomong sama istri saya, Bu, narik taksi makin berat, hidup makin susah, kata dia. Nah, ini kepercayaan Bapak inilah yang bikin Allah mengabulkan kepercayaan Bapak. Oh, begitu ya, Kang. Terus gimana, Kang, kalau begitu? Oke deh. Akhirnya dia sampailah di sebuah tempat, lalu Kang Asep nanya, Pak, maunya apa? Ya, saya sih maunya nggak usah muluk-muluk lah, cukup ini setoran bisa kebayar. Berapa? 300.000. Oke, sekarang bayangkan Bapak dapat uang 300.000, pejamkan mata. Wah, bayangkan Bapak dapat uang 300.000, Pak. Berapa lembar? 3 lembar. Berapa itu masing-masing? 100.000. Warnanya apa, Pak? Merah. Lalu kalau Bapak dapat uang 300.000, bayangkan Bapak sudah mendapatkan uang itu, Bapak mau ngomong apa?
Alhamdulillah, dia sambil kipas-kipas, makasih ya Allah, makasih, alhamdulillah, akhirnya dapat 300.000. Buka mata, uangnya ada nggak? Nggak ada. Tak lama kemudian Kang Asep keluar dari taksi, meninggalkan taksi beberapa langkah. Dipanggil lagi, totonya masuk ke taksi. Kang, kela, cop tomat teh kuda saya, gitu ya. Kela intawir suaya. Sebentar. Ini Kang Asep, saya mau tanya, Kang Asep ini dukun bukan? Loh, kok saya dibilang dukun? Ini ada ibu-ibu minta antar waktu itu ke Cikarang, pulang pergi harus cepat. Ini ongkosnya kira-kira 300.000 Kang. Alhamdulillah. Tuh, hati-hati sama kata-kata kita. Kalau kita banyak ngeluh, baiklah aku jadikan kamu susah. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu sebelum tidur sama suaminya bilang, Bang, enak dia ya Bang ya. Kita mah begini. Akhirnya kata Allah, baik yang aku jadikan enak orang lain. Hati-hati sama kata-kata kita. Nah, padahal bersyukur bikin hidup lebih nikmat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat-ingat nikmat Allah. Hitung nikmat Allah pasti nggak akan bisa. Kadang-kadang manusia ini nggak adil. Ini terakhir dah, karena udah jam 1 kurang ya. Ini ada A, B, C, D, E. Orang kadang-kadang nggak adil, yang dilihat yang nggak ada. Giliran dia belum punya pasangan, dia lihat pasangan aja. Nikmat yang lain nggak dianggap. Enak orang-orang punya pasangan. Lah saya nggak punya pasangan. Orang-orang reuni sama pasangan, saya sendirian. Orang lain kondangan sama pasangan, saya sendirian. Enak banget orang-orang apalah artinya pendidikan, apalah artinya apalah, dihilangin semua tuh. Gara-gara nggak ada pasangan, yang dilihat yang nggak ada. Curangnya kadang-kadang begitu manusia. Giliran udah dikasih pasangan, belum dikasih anak, dia bilang enak orang-orang. Nah, rumus ya. Ketika enak orang-orang, insya Allah yang enak adalah orang-orang, dirinya nggak enak. Dia bilang enak orang-orang tuh, mereka udah pada punya keturunan. Lah saya, apalah artinya rumah tangga, apalah artinya pendidikan, dihilangin semua sebelum punya anak. Ya Allah. Lalu Allah kasih suatu saat anak masih kecil. Dia bilang lagi enak orang-orang. Nah ini ya. Kenapa enak orang-orang? Iya, orang-orang anaknya udah pada gede-gede. Lah saya anak masih kecil, repot banget urusan. Suatu saat anaknya udah gede-gede, dia bilang enak orang-orang. Emang kenapa enak orang-orang? Orang-orang anaknya masih kecil-kecil. Emang kenapa? Masih kecil, biaya kecil. Lah saya udah gede, biaya gede. Masuk negeri, sedih apa senang ya? Di satu sisi senang masuk negeri, perguruan tinggi negeri, tapi di satu sisi biayanya, Masya Allah. Pas anak-anaknya udah pada nikah, udah pada punya rumah tangga masing-masing, misah dengan orang tua, dia bilang enak orang-orang. Kenapa? Orang-orang masih kumpul sama anak-anaknya. Lah saya, ya gitu ya, sama suami, lu lagi enak orang-orang. Akhirnya belum punya pasangan, yang enak orang-orang. Belum punya anak, yang enak orang-orang. Anaknya masih kecil, yang enak orang-orang. Anaknya udah gede, yang enak orang-orang. Anak-anaknya udah pada sukses, yang enak orang-orang. Hidupnya nggak enak. Hidupku tak pernah lepas dari penderitaan, gitu ya. Maka kita bersyukur aja dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah beri rizki yang lebih kepada kita. Maka jangan nunggu nikmat baru kita bersyukur. Banyak aja bersyukur kepada Allah. Insya Allah tambahkan nikmat kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika kita bersyukur, makanan jadi enak, kendaraan jadi enak, rumah jadi enak, pasangan hidup jadi enak. Tapi kalau makanan nggak enak, kendaraan nggak enak, rumah nggak enak, pasangan hidup nggak enak, cek, jangan-jangan kita kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ingin rumah tangga kita menjadi indah, dua kuncinya. Apa tadi? Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua, syukur. Untuk menjadi penyabar, kita ingat apa tadi?
ingat jasa. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dikaruniai kesabaran dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.